Pertandingan 16 besar antara Argentina melawan Mesir benar-benar memecah internet. Bukan cuma karena comeback dramatis Argentina dari ketertinggalan 2 gol, tapi juga karena keputusan wasit, drama VR, gol yang dianulir, hingga perdebatan di media sosial. Bahkan setelah peluit panjang berbunyi, yang masih ramai bukan hanya soal taktik atau mental juara Argentina, melainkan tuduhan bahwa Piala Dunia sudah diatur alias settingan. Nah, di video kali ini kita akan membahas semuanya secara objektif. Apakah benar karena keputusan dari wasit otomatis membuktikan sebuah turnamen sudah disetting? Atau justru kita sedang mencampur adukkan antara kesalahan wasit, kesalahan manusia dengan teori konspirasi? Mari kita bahas satu persatu. Kalau kita jujur mengikuti sepak bola bertahun-tahun, kontroversi wasit sudah sering terjadi. Nah, Real Madrid berapa kali diuntungkan wasit, mendapatkan keputusan yang dianggap menguntungkan. Dan juga Barcelona berapa kali mendapatkan keputusan yang dianggap menguntungkan juga. Cristiano Ronaldo, divingnya yang lolos. Barcelona saat comeback 6-1 melawan PSG juga sampai sekarang masih diperdebatkan karena beberapa keputusan wasit. Dan banyaklah laga-laga di Premier League, tanyalah pada fans-fans yang merasa dicurang itu. Di Piala Dunia 2026 sendiri, pertandingan Portugal melawan Kroasia juga memunculkan kontroversi ketika gol Kroasia dianulir dan banyak pihak mempertanyakan keputusan tersebut, bahkan sampai Modric ngamuk-ngamuk itu. Dan kita sendiri juga merasakan bagaimana rasanya digembosi wasit King Indo gagal lolos ke Piala Dunia. Apa karena nggak lawan tim Timur Tengah? Jadi kontroversi bukan hanya terjadi ketika Argentina bermain. Karena memang dalam sepak bola keputusan wasit yang diperdebatkan selalu ada. Nah, disinilah menurut saya banyak orang langsung melompat ke kesimpulan. Ada keputusan kontroversial, langsung bilang FIFA mengatur. Langsung bilang anak emas, langsung bilang settingan. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Kesalahan wasit tidak otomatis membuktikan adanya pengaturan hasil pertandingan. Kalau memang ingin mengatakan sebuah turnamen disetting, tentu harus ada bukti yang sangat kuat, bukan sekedar keputusan yang diperdebatkan. Karena dalam pertandingan sepak bola masih ada banyak faktor lain. Ada taktik, ada mental, ada kualitas pemain, ada penyelesaian akhir, ada penyelamatan kiper, dan ada efektivitas memanfaatkan peluang. Kalau kita melihat jalannya pertandingan, Argentina memang lebih banyak menguasai permainan. Mereka lebih sering menyerang, lebih banyak menciptakan tekanan, lebih sering memasuki area pertahanan Mesir. Artinya, peluang kemenangan memang terbuka karena mereka terus menekan. Sepak bola pada akhirnya tetap ditentukan oleh gol. Kalau peluangmu banyak, tetapi tidak menjadi gol, kamu bisa kalah. Kalau lawan lebih efektif, kamu juga bisa kalah. Namun, ketika sebuah tim terus menciptakan tekanan hingga akhirnya mencetak gol, tentu kemenangan itu juga tidak bisa dilepaskan dari kualitas permainan mereka. Statistik memang bukan penentu kemenangan, tetapi statistik bisa menjelaskan siapa yang lebih dominan dalam sebuah pertandingan. Sekarang mari kita coba berpikir logis. Kalau benar Argentina sudah disetting menjadi juara, kenapa mereka sempat tertinggal 2 gol? Kenapa harus dibuat sesulit itu? Kalau benar semuanya sudah diatur, bukankah lebih mudah membuat Argentina menang nyaman sejak awal? Bahkan sepanjang karirnya, kalian jangan lupa Messi berkali-kali gagal membawa Argentina juara di final. Ia pernah kalah di final Piala Dunia, beberapa kali kalah di final Copa America. Kalau benar semuanya bisa diatur, mengapa kegagalan-kegagalan itu terjadi? Pertanyaan seperti itu juga layak dipikirkan. Kalau ada yang berkata Argentina dibantu wasit, saya justru ingin mengajak melihat sisi lain. Kalau memang merasa lawan dibantu, ya ciptakan peluang lebih banyak. Jebolin tuh gawang Argentina sebanyak mungkin. Jangan biarkan mereka mencetak gol. Karena sebaik apapun keputusan wasit, tetap saja wasit tidak bisa mencetak gol. Wasit juga tidak bisa menghentikan tendanganmu yang sudah masuk ke pojok gawang. Yang menentukan hasil akhir tetap para pemain. Siapa yang bisa mencetak gol lebih banyak, dialah pemenangnya. Banyak orang memakai kata settingan terlalu mudah. Padahal dalam sejarah sepak bola, pertandingan yang benar-benar diatur memiliki bukti nyata. Misalnya skandal sepak bola gajah.
ketika kedua tim sengaja mencetak gol bunuh diri demi menghindari lawan tertentu. Atau contoh lain, pertandingan tarkam yang memang sengaja dibeli hasilnya. Di situ ada bukti, ada pelaku, ada pengakuan, ada investigasi. Itulah yang disebut pengaturan pertandingan. Berbeda dengan pertandingan Piala Dunia yang ditonton jutaan orang, diawasi berbagai pihak, menggunakan teknologi VR, perangkat pertandingan internasional, dan berada di bawah sorotan media dari seluruh dunia. Kalau ingin mengatakan turnamen sebesar itu sudah diatur, tentu diperlukan bukti yang jauh lebih kuat daripada sekedar keputusan wasit yang diperdebatkan. Kalau setiap hasil yang tidak kita sukai langsung disebut settingan, kasihan juga negara-negara lain. Maroko yang sudah berjuang mati-matian, Erling Haaland dengan para Vikingnya, Norwegia yang sudah berjuang mati-matian. Semua pemain mengorbankan waktu, tenaga, dan karir mereka. Tidak adil jika perjuangan mereka langsung dianggap tidak berarti hanya karena kita tidak puas terhadap satu keputusan wasit. Ya, kita paham, ketika tim yang kita dukung dirugikan, pasti rasanya kesel, marah. Ya, itu wajar. Mengkritik keputusan wasit juga wajar. Tetapi jangan sampai kritik berubah menjadi tuduhan tanpa dasar. Karena sepak bola memang penuh drama. Dan keputusan menguntungkan tim A, besok bisa saja menguntungkan tim B. Gol Kroasia yang dianulir saat melawan Portugal juga memicu perdebatan. Laga Argentina melawan Mesir juga melahirkan kontroversi. Namun semua itu belum cukup menjadi bukti bahwa Piala Dunia sudah disetting. Yang paling menentukan tentu kualitas permainan dan seberapa banyak gol yang ia cetak, dan bagaimana dia menahan gawangnya untuk tidak kemasukan bola. Siapa yang mampu menciptakan peluang, siapa yang mampu menjaga gawangnya, siapa yang mampu memanfaatkan momentum, dan siapa yang mampu mencetak gol lebih banyak, itulah yang keluar sebagai pemenang. Kalau menurut kalian gimana? Apakah memang keputusan wasit di Argentina versus Mesir memang keliru? Atau kalian justru menilai hasil akhirnya tetap mencerminkan jalannya pertandingan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.